Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 2 dari mata kuliah Andragogi beranggotakan yaitu Lola Putri Meirizka, Rizka Nafisa, Elsya Nur Kamila, dan Zulia Syafitri ingin menyampaikan dan mempresentasikan materi PowerPoint kami yaitu mengenai prinsip pendidikan orang dewasa, jenis-jenis pendidikan orang dewasa, dan suasana belajar dari orang dewasa. Nah, yang pertama ini kami akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan orang dewasa. Prinsip pendidikan orang dewasa memiliki 10 macam prinsip yang membedakannya dengan pendidikan yang lain. Di antaranya yang pertama adalah prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan menanggung terjalinnya kemitraan antara pelajar dan pengajar. Yang kedua, prinsip pengalaman nyata. Prinsip ini menjamin berlangsungnya aktivitas belajar berlangsung dalam kondisi kehidupan yang nyata. Yang ketiga, prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan menuntut dimanfaatkannya kelompok dalam aktivitas belajar sebagai penjamin adanya hubungan yang maksimal di antara warga yang belajar yang difasilitasi pengajar. Yang keempat, prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi yaitu untuk mendorong keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam aktivitas belajar orang dewasa. Dengan kemudahan diberi dari pengajar dalam aktivitas belajar, semua warga belajar harus terlibat aktif dalam proses belajar. Yang kelima, prinsip keswadayaan. Prinsip keswadayaan adalah prinsip yang mendorong kemandirian dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, prinsip kesinambungan. Prinsip ini menanggung adanya keberlanjutan dari materi yang dipelajari saat ini dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan datang. Yang ketujuh, prinsip manfaat, yaitu menanggung bahwa apa yang diajarkan pada pendidikan orang dewasa yaitu sesuai dengan keperluan warga belajar. Yang kedelapan, prinsip kesiapan. Prinsip ini menanggung kesediaan mental maupun fisik dari warga belajar untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kesembilan, prinsip lokalitas. Prinsip ini menanggung adanya materi yang dipelajari bersifat khusus atau lokal. Yang terakhir, prinsip keterpaduan. Prinsip ini menanggung adanya integrasi atau keterpaduan materi-materi pendidikan orang dewasa. Setelah kami menjelaskan 10 prinsip dari pendidikan orang dewasa, sekarang kita masuk ke materi suasana belajar orang dewasa. Dalam pembelajaran orang dewasa, perlu diciptakannya suasana belajar yang kondusif. Suasana belajar tersebut akan tercipta dengan sendirinya apabila suasana belajar tersebut berlangsung dalam kondisi seperti yang pertama, tidak mendominasi. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling menghargai. Keempat, saling mempercayai. Yang kelima, menemukan dan memecahkan masalah sendiri. Yang keenam, tidak mengancam. Yang ketujuh, keterbukaan. Yang kedelapan, mengakui kekhasan pribadi. Dan yang kesembilan, membenarkan perbedaan. Lanjut ke materi 3, yaitu jenis pendidikan orang dewasa. Jenis-jenis pendidikan orang dewasa, yang pertama itu pendidikan berkelanjutan atau continuing education, yang mempelajari pengetahuan dan keterampilan lanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar pada diri orang dewasa, misalnya pelatihan-pelatihan, penataran dan lokakarya. Yang kedua, pendidikan perbaikan, yaitu kesempatan belajar yang disajikan bagi orang dewasa yang memulai memasuki usia tua dengan tujuan agar mereka dapat mengisi kekurangan pendidikannya yang tidak sempat diperoleh pada usianya ketika muda. Misalnya, khusus pengetahuan dasar termasuk pemberantasan tuna aksara. Yang ketiga, pendidikan populer atau popular education adalah kesempatan belajar yang disediakan bagi orang dewasa dengan tujuan agar mereka dapat mengenal perubahan dan variasi dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, pendidikan kader, yaitu kegiatan pendidikan yang diselenggarakan pada umumnya oleh lembaga yang digiat di bidang tertentu, tujuannya untuk membina dan meningkatkan kemampuan kelompok tertentu. Yang kelima adalah pendidikan kehidupan keluarga atau family life education, yaitu kegiatan yang berkaitan secara khusus dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dengan kegiatan kehidupan keluarga, misalnya hubungan dalam keluarga, pemeliharaan anak, dan lain-lain. Nah, dari ketiga materi yang kami sampaikan ini, kami memberi kesimpulan bahwa prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa adalah memotivasi belajar berasal dari dirinya sendiri. Yang kedua, orang dewasa memiliki prinsip kesiapan belajar. Dan yang ketiga, orang dewasa belajar jika bermanfaat baginya. Pelatih atau pendidik harus membangun asumsi yang baik tentang peserta didik. Begitupun sebaliknya, peserta didik juga harus memiliki asumsi yang baik kepada pelatih atau pendidiknya agar tercipta suasana yang kondusif dalam belajar. Pendidikan orang dewasa memiliki beberapa jenis pendidikan untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.